mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Ini adalah sesi kedua ya. Pagi tadi sesi yang pertama, subtemanya adalah telah lahir. Sesi kedua ini kesukaan bagi dunia. Nanti sesi ketiga itu yang luar biasa sebenarnya. Stempel keselamatan. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti lewat online nanti yang ketiga ya. Jangan tidak pulang. Nanti yang lain gak kebagian tempat. Karena makin hari makin penuh. Puji Tuhan ya. Topik besarnya adalah keselamatan sejati. Keselamatan yang benar. Yang dimaksud oleh Bapa kita di surga itu. Keselamatan macam apa sebenarnya? Sebab banyak orang tidak mengerti hal ini meskipun sudah Kristen lama. Meskipun hari ini usianya sudah usia 50 ke atas. Sudah lama jadi Kristen. Natal ini Natal yang keberapa coba? Sebagian mungkin ada yang Natal ke-50. Tapi kalau itu tidak membuka kunci, tidak bisa mengerti keselamatan. Saya ibaratkan banyak orang itu ya, seperti lampu ini, semua sudah ada, tapi saklarnya tidak di-on. Mati. Seperti itu. Cuma nggak mengerti banyak orang, nggak berasa juga. Siang ini saya berharap pada kuasa Tuhan menyentuh saudara sekalian. On switch-nya. Terang langsung. Saya tahu itu nggak gampang. Apalagi dunia hari ini tidak mengkhotbahkan keselamatan yang sejati. Yang dikhotbahkan itu keselamatan model dunia ini. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit. Makanya yang ditekankan kesembuhan ilahi kan? Itu kan selamat dari penyakit biasa. Kalau sudah sembuh dari penyakit terus ngapain saya tanya? Masuk surga? Belum tentu. Mati lagi akhirnya. Ada orang yang sembuh gak mati-mati? Mati lagi. Apa artinya? Artinya bukan itu yang dimaksud keselamatan oleh Tuhan. Kalau kita sembuh, kita butuh sembuh, betul. Tapi bukan itu yang utama. Jangan itu yang diutamakan, dipromosikan terus-menerus. Kayak jualan barang aja. Dunia sudah jahat begini yang dipromosikan sembuh dari penyakit, sembuh dari sakit gigi. Gak penting banget itu. Ya penting sih, tapi itu bukan yang utama. Ya, selamat dari bencana, selamat dari kecelakaan, selamat dari tidak punya jodoh, selamat dari tidak punya rumah, selamat dari apa lagi? Sukses, kaya, populer, apalagi berkuasa. Yang begitu itu selamat model dunia itu. Kalau selamat cuman begitu aja, tidak perlu ada juru selamat. Kenapa juru selamat itu haruslah manusia? Kalau cuman sembuh dari sakit, Bapak di surga tidak perlu mengutus anaknya yang tunggal. Cukup dari jauh aja, sembuh, pasti sembuh. Kenapa sang juru selamat harus lahir jadi manusia? Kenapa? Mestinya orang tanda tanya besar. Kenapa? Ada hal yang tidak bisa dilakukan tanpa hal itu. Tidak bisa. Harus jadi manusia. Supaya kita semua beroleh selamat. Nah, jenis keselamatan itu bukan seperti yang dunia tawarkan. Jenis keselamatan yang ditawarkan oleh surga itu, oleh Bapa di surga itu, tidak bisa instan. Tidak bisa melalui mujizat. Tidak bisa. Artinya begini, Bapak di surga mau menyelamatkan si A. Terus dari surga begini, ting, selamat. Terus jadi orang baik. Gak bisa. Itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Orang jahat dirubah Tuhan seketika jadi orang baik. Gak ada. Sebaliknya orang baik gak mungkin tiba-tiba jadi jahat. Jadi jahat tiba-tiba. Gak mungkin. Itu ada prosesnya. Kenapa seseorang berubah? Itu ada proses panjang. Ya, tidak bisa dicapai dengan, ini bunyi apa ini?
Selalu ada roh jahat yang mengganggu. Diam. Jadi satu lagi, keselamatan itu tidak bisa dikerjakan oleh sepihak, oleh Tuhan saja. Bukan karena Tuhan tidak mampu, bukan. Karena memang proses itu melibatkan manusia. Sebab kalau manusia cuma diprogram oleh Tuhan, selamat gitu, nggak perlu repot-repot. Yesus lahir jadi manusia nggak perlu. Tapi ini merupakan suatu proses panjang melibatkan manusia. Itulah penjelasannya kenapa Alkitab kita disebut perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian itu artinya ada pihak pertama, ada pihak kedua. Itu perjanjian. Nah, kita di zaman perjanjian baru kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru. Inilah yang dinanti-nantikan sepanjang sejarah umat manusia. Suatu perjanjian yang baru, jangan yang lama. Yang lama itu tidak bisa menyempurnakan. Perjanjian lama, Taurat tidak bisa menyempurnakan. Perjanjian baru yang bisa menyempurnakan. Itu sebabnya Yesus lahir jadi manusia. Kan begitu. Untuk apa? Untuk mengembalikan tujuan manusia itu diciptakan semula. Untuk apa manusia diciptakan? Apakah iseng-iseng? Tentu tidak. Ada tujuan yang luar biasa. Manusia diciptakan sedemikian rupa. Ya, dihembus nafas Allah. Roh Allah itu sebenarnya. Supaya manusia ini tidak jadi sekedar makhluk hidup. Supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Banyak orang tidak sadar hari ini bahwa kita itu diciptakan untuk siapa? Banyak orang begini, egonya diduluin. Egois banget. Itu dia pikir dunia diciptakan untuk dia. Padahal bukan. Kita dicipta, semua dicipta untuk kemuliaan Allah kita, kemuliaan Bapa. Itu yang benar. Makanya kalau orang punya pengertian yang benar, ia akan hidup benar. Seturut pengertiannya. Sesungguhnya kita diciptakan untuk kemuliaan Bapa di surga. Ya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Mestinya begitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu mulai sekarang kalau dengar firman, belajar Alkitab, jangan seperti belajar matematika. Aku ngerti, bukan itu tujuannya. Kalau cuma mengerti, gak ada gunanya. Kalau kita belajar itu harus bisa merasakan roh apa yang diimpartasikan oleh firman ini. Masuk ke jiwa kita. Artinya melibatkan pikiran dan perasaan. Jangan cuma pikiran. Itu artinya, ya. Coba Bapak Ibu Saudara, nyanyikan dengan tulus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu.
Kalau seseorang punya spirit seperti itu ya, coba kita miliki spirit itu setiap saat. Pasti kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Pasti kita akan lebih menghayati bagaimana hidup yang berkenan itu. Bagaimana kita harus hidup. Sebentar ya saudara ya. Ini apa ya? Motor ya? Ya udah gak apa-apa, kita terusin saja. Jangan terganggu saudara. Anggap saja tidak ada apa-apa. Oke. Jadi keselamatan sejati itu tidak sama dengan keselamatan versinya dunia ini. Keselamatan sejati itu hanya bisa dialami seseorang kalau ia mempersembahkan seluruh hidupnya. Kalau masih berani hitung-hitungan sama Tuhan, itu belum selamat. Belum total. Belum full. Belum sempurna. Makanya gereja nggak boleh mengajari kasih persembahan ke Tuhan. Nanti dibalas Tuhan. Itu nggak boleh itu. Itu merusak pikiran manusia. Seolah-olah datang kepada Tuhan itu transaksi, dagang. Kalau ku kasih ini berkati ya Tuhan ya. Kamu mau ngasih atau mau mancing? Ngawur gitu. Waduh, saya kalau ngomong lama-lama marah. Karena gemes, ngajarin kok ngawur gitu. Kayak orang gak pernah baca Alkitab aja ngajar. Itu yang merusak jemaat Tuhan itu. Domba-domba jadi ngawur semua. Alkitab padahal ngancam loh. Lebih baik ya, batu kilangan diikat di lehermu, dan kau dibuang ke laut. Daripada kau mau menyesatkan domba-dombaku. Cara mindsetnya jadi salah. Mempersembahkan ke Tuhan supaya diberkati. Salah. Sebab seluruh hidup kita ini sudah jadi milik Tuhan. Ada amin kayaknya. Nanti di sesi ketiga ada yang namanya stempel keselamatan. Sebenarnya semua orang sudah dicap oleh Tuhan. Tapi gak ada yang ngerti. Ada capnya dalam diri kita. Itu loh. Itu mengerikan itu. Dicap gak ngerti. Lama-lama capnya luntur. Lama-lama hilang. Apakah cap keselamatan itu bisa hilang? Nanti sesi ketiga itu. Waduh. Kalau kita mengerti yes Tuhan. Wah. Makanya keselamatan jangan diartikan sebagai kata benda. Kalau orang belajar bahasa ya keselamatan itu kata benda gitu. Jangan cuma itu. Keselamatan harus diartikan sebagai kata sifat. Orang yang selamat ciri-cirinya. Nah itu dia. Kalau orang belum selamat tuh rewel hidupnya. Ya rewel. Dari hal kecil aja udah rewel. Itu belum selamat tuh sebenarnya. Masih sakit jiwa. Dimasakin sama istrinya. Gak enak. Kenapa? Tawar. Dituang aja micin sebanyak-banyaknya. Kalau istrinya ngamuk. Suatu hari dimasakin lagi. Kasinan. Lama-lama lu masak aja sendiri. Orang gak bersyukur ya. Kalau dimasakin kurang asin dikit kan gampang. Diam-diam kasih garam sendiri kan enak. Iya kan? Kalau ditanya istri bilang enak. Jempolnya 2 malah. Bapak Ibu ya. Saudara boleh tanya deh ke istri saya. Nih istri saya nih di sini. Saya pernah gak kalau ditanyain bilang gak enak? Gak pernah. Dan itu bukan karena menghibur loh, beneran. Itu beneran, maksud saya memang enak. Tuh, tawar aja enak di lidah saya. Tapi masakan dia bukan tawar, enggak. Situ enggak rewel, loh, apa aja oke. Beneran. Jangan rewel saudara, dimulai dari hal kecil. Buktikan kita umat yang sudah diselamatkan. Ya, Jangan pernah percaya ajaran yang mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ngawur itu. Kalau kamu jahat, kamu tidak akan selamat. Gak bakalan selamat. Itu ajaran ngawur itu. Dipercaya banyak orang lagi. Ya. Tuhan Yesus yang berkata begini, kau panggil Tuhan-Tuhan itu percuma. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kan percuma.
Terus ada orang yang berkata gini, tapi Tuhan, aku sudah bernubuat loh demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Berbuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, kamu jahat. Bayangin, orang yang melakukan kegiatan rohani itu belum tentu Tuhan berkenan. Itu kan cuma kegiatannya. Tuhan bisa baca dalamnya. Tuhan bisa baca hati kita. Ya. Kalau Tuhan datang sebagai juru selamat, itu bukan cuma kita mau dipindahkan dari bumi ke surga. Kayak orang nyelamatin itu loh kalau lagi musim banjir. Orang kirim perahu karet, selamatin tuh, dipindahin gitu. Bukan begitu. Bukan. Bayangin kalau manusia apa adanya gini dibawa ke surga. Surganya rusak lagi. Sebab manusianya rusak. Nggak bisa. Manusia harus diselamatkan dulu dari seluruh hidupnya. Baru dibawa ke surga sebagai anak Allah. Itulah sebabnya orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, tidak terima Yesus, dia nggak mungkin baik. Dia baiknya cuma baik standar manusia biasa. Tapi kalau orang yang kenal Yesus beneran, kebaikannya luar biasa. Dia terang yang besar. Harusnya begitu. Jadi kalau kita belum memancarkan terang yang besar, ada yang salah dengan diri kita. Ada yang salah, serius. Saya serius. Kalau saudara kita masih memandang kita pelit, kalau masih memandang kita nggak benar, itu masih ada yang salah dalam diri kita. Makanya di siang hari ini, di suasana Natal ini, nanti ngomong nanti tanggal 25 kita sekali lagi ya. 24 minggu ya. 25 Senin. 24, 25. Nah setelah itu saudara boleh liburan. Dihantam dulu. Nanti liburan sambil mikir-mikir. Enggak, jadi plong. Enak. Ya, gitu. Nah, jadi keselamatan itu sebenarnya luar biasa. Cuman kenapa ya selama ini enggak diajarkan gitu. Juru selamat lahir jadi manusia supaya kita jadi seperti dia. Supaya kita punya contoh yang konkret, yang bisa dilihat, bisa didengar. Tuhan Yesus berkata begini, dulu banyak nabi, filsuf, orang benar, raja ingin melihat yang kau lihat, ingin dengar yang kau dengar. Gak bisa. Tapi hari ini kita sudah punya lengkap. Sudah ada Alkitab dan sebagainya. Jadi kita sangat beruntung hari ini sebenarnya. Makanya ini yang dimaksud kesukaan yang besar itu apa sebenarnya? Apa saudara? Kalau Natal kesukaan besar nih, pohon Natalnya kelap-kelip bagus. Buat foto bagus. Di mall kayaknya enak nih beli hadiah. Bukan. Jangan terlena oleh itu. Itu sih boleh-boleh aja untuk hiburan kan. Tapi yang utama jangan dilupakan. Coba hari ini, siang ini, kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah aku sudah selamat seperti yang Tuhan inginkan? Bukan versinya dunia. Bukan versi diri sendiri. Sebab banyak orang merasa sudah selamat. Aku sudah selamat Kristen. Percaya Tuhan Yesus. Selamat macam apa itu? Yang cuma ada di pikirannya. Cuma ada di halusinasinya, fantasinya. Imannya iman fantasi begitu. Selamat macam apa itu? Selamat itu jelas. Kelihatan lewat hidup seseorang memancar terang itu luar biasa. Ibarat parfum itu bisa dicium aromanya. Bapak Ibu tahu parfum yang kencang banget gak? Aromanya. Orangnya masih jauh gitu. Aromanya sudah sampai. Oh iya. Itu waduh. Mestinya begitu ya. Kita masih jauh udah hawanya udah kena gitu. Udah orang itu ya mendatangkan shalom. Itu loh mestinya. Waduh. Mestinya begitu. Ya. Jangan sampai orang dekat-dekat kita. Dia itu apa ya, ada yang salah kayaknya. Aku kalau deket dia kesel bawaannya. Loh, kok kesel? Lihat wajahnya aja kesel aku. Waduh, ini loh. Makanya wajah itu jangan ditekuk Bapak Ibu. Orang selamat tuh wajahnya gembira, cerah. Ada amin gak? Nah, saya lihat kalau Natal memang cerah-cerah sih. Tapi kalau nggak lagi Natal nggak muncul. Munculnya cuma Natal doang. Kalau Natal rame. Kalau nggak Natal agak sepi, nggak tahu kemana. Sama satu lagi nanti, Paskah. Paskah rame lagi.
Bapak Ibu ya, keselamatan itu lewat proses panjang. Jadi harus konsisten, tekun, dengar terus. Ibarat itu loh apa ya, ibarat kain ketekuk itu. Meluruskan itu nggak bisa sekali. Setrikanya terus. Disemprot. Kadang-kadang mesti semprot air kan. Baru dia bisa lurus. Sekali nggak bisa. Sama. Hari ini juga begitu. Kita harus selalu tekun setiap hari. Peristiwa yang hanya sekali terjadi seumur hidup manusia. Sepanjang sejarah manusia itu. Ya ini Natal. Cuma sekali. Nggak akan pernah ada ulangan. 2000 tahun yang lalu. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara bisa bayangin ya, suasana hari itu manusia tanpa harapan. Kalau dulu banyak para nabi yang bernubuat dan sebagainya, hari itu gak ada. Sudah 400 tahun berlalu tanpa ada nabi. Sepi dunia. Sejak Nabi Maleaki, itu tidak pernah ada lagi tuh 400 tahun. Sepi. Jadi mereka cuma berharap Mesias datang, tapi sepi, gak ada nabi-nabi. Tiba-tiba hari itu, dalam suasana gelap, malaikat turun dari surga. Terang benderang di tengah gelap gulita. Sehingga para gembala takut kan? Dicatatkan takut para gembala. Tapi justru itulah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu kalau ditanya tetangga yang belum percaya Tuhan ya, di mana di Alkitab ada tulisan Yesus itu Tuhan? Bacain aja ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Pakai ayat ini. Kalau ada lagi yang terus ngotot ya, enggak itu bukan Tuhan, Tuan. Betul, teks asli Yunani itu Tuan, Kurios. Bahasa Ibraninya Adonai. Tapi Tuan di situ maksudnya Lord, Tuhan. Karena kalau Tuan tanah di bumi ngapain malaikat jauh-jauh datang ke bumi, ada Tuan tanah lahir. Banyak orang gak pakai ininya sih. Negatif. Nyerang itu tanpa konteks. Cuma mau menjatuhkan doang. Padahal kalau kita baca dengan benar, oh iya Tuhan. Saudara ya, saya peringatkan ya siapapun yang di luar sana. Kita itu manusia. Ya. Carilah Tuhan yang benar. Hidup cuma sekali. Sikapmu itu yang benar. Ya. Sikap itu nomor 1, menunjukkan iman seseorang. Makanya kalau kita ketemu Tuhan, sikap kita itu begini loh. Sampai tanah. Menyembah Tuhan tuh begitu. Hari ini diajarin banyak orang. Kalau pengen sesuatu klaim janji Tuhan. Sama Tuhan malah kurang ajar. Angkat dompetmu. Nanti diisi Tuhan. Itu ajaran macam apa itu? Kalau kita ketemu Tuhan itu Tuhan. Sebagai hamba. Itu loh. Ada amin gak nih? Ya. Kita itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Ya. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau malaikat turun, bala tentara surga turun. Itu banyak sekali loh. Lalu mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Sementara manusia di bumi malah menolak kedatangan Mesias. Ini aneh emang. Aneh. Orang Farisi, ahli Taurat, malah enggak ditemui oleh malaikat. Malaikat malah menemui gembala di padang, orang sederhana. Malah gembala-gembala mendengar suara choir dari malaikat, paduan suara dari surga. Ini luar biasa, makanya jangan sombong. Yang ditemui Tuhan itu orang yang rendah hati, yang mau belajar, yang hatinya bersih, yang tidak banyak keinginan yang tidak benar, yang menjadi berkat bagi dunia ini, yang mau dipimpin Roh Kudus, yang mau belajar kebenaran, yang mau belajar menjadi anak Allah. Bukan cuma statusnya, tapi memang karakternya pun jadi anak Allah. Amin ya saudara. Saya cuma membayangkan gini, bala tentara surga banyak gitu ya. Dia paduan suara, memuji Tuhan. Pasti, lagunya pasti haleluya. Cuma nadanya kita nggak tahu. Ya, kalau di sini ya nadanya ini. Haleluya. 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 Coba ya saudara. Baris pertamanya saya, baris keduanya saudara. Tapi bareng-bareng. Bayangin gelap total. Ada suara malaikat banyak sekali. Para gembala takut, tapi dia dengar suara itu. Haleluya. 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 Apa yang terjadi ya kalau Yesus tidak pernah lahir di bumi? Kita semua hidupnya sia-sia. Hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat dia yang menang. Gak ada kasih yang sejati di dunia ini. Itulah sebabnya ketika Yesus lahir, kesukaan bagi dunia. Yang berkata itu malaikat loh. Kalau manusia gak ngomong gitu, gak tahu emang ada apa gitu. Tapi malaikat kesukaan bagi dunia. Kenapa? Sebab damai sejahtera di bumi. Tapi tidak bagi semua orang. Bagi siapa kata itu? Ayat tadi. Bagi yang berkenan kepadanya. Bagi orang yang hidup menyenangkan dia. Saudara hidup menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau hidup menyenangkan, damai sejahtera di bumi. Kalau tidak bakalan ada damai sejahtera. Orang yang selamat adalah orang yang mengerti hal ini. Yang mengalami damai sejahtera di bumi. Itu maksudnya. Ya. Ini luar biasa loh sebenarnya. Cuman gak tahu kenapa orang tidak mengerti, tidak diajarkan hal ini. Yesus lahir itu artinya banyak supaya kita juga lahir, ikut lahir. Menjadi manusia baru. Sebab barang siapa hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu. Gitu loh. Kalau hari ini hidup kita masih yang lama, lah, belum hidup di dalam Kristus berarti. Ya. Kalau belum hidup di dalam Kristus, waduh. Cepetan sebelum waktunya habis. Kita tidak memiliki waktu terlalu banyak, saudara, dalam hidup ini.
Tidak terlalu banyak waktu yang kita miliki. Banyak orang mengaku percaya sih, tapi mengakunya dengan mulutnya. Bukan dengan tindakannya. Di mulut kalau ditanya, saudara mau ke surga? Amin. Surga itu ke sana, saudara, misalnya. Tapi sehari-hari jalannya ke sini. Menikmati hidup. Suka-suka sendiri. Padahal Tuhan Yesus berkata begini. Firman Tuhan berkata begini. Ia mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Tapi hidup untuk Dia. Itu maksudnya. Selamat itu kalau kita sudah hidup untuk Dia. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh di situ itu bukan sembuh dari penyakit loh. Sembuh dari situ itu kalau kita baca lanjutannya. Sebab dahulu kamu sesat. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa lain. Sebab dahulu kamu binasa. Kamu itu pantas binasa. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kamu sudah selamat. Siapa yang dimaksud kamu? Harus dibaca ayat itu yang lengkap. Kamu yang sudah mati terhadap dosa. Yang hidupnya untuk kebenaran. Ayatnya begitu bicaranya. Kok baca nggak ngerti? Seringkali ayat itu dipakai, dicomot. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Terus bikin KKR. Cuma kesembuhan fisik lagi. Waduh, ketahuan dia nggak baca Alkitab. Kesembuhan fisik itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 10 kali. Yang nomor 1 itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti hal ini. Mulai sekarang ya. Kesukaan bagi dunia ini bukan gini. Oh kita dikasih agama loh. Dulunya tidak beragama. Bukan. Bukan itu saudara. Keselamatan itu supaya kita berubah. Sebagai umat yang selamat itu seperti apa? Kalau dulu engkau tidak kenal siapa bapamu, sekarang kau kenal siapa bapakmu. Mestinya gitu. Kalau kau mengenal bapakmu, maka ada makanya, ada akibatnya. Bukan aku kenal gitu doang. Kalau kita kenal bapak kita siapa, maka kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Bukan takut setan, takut kalau hidupku ini tidak menjadi anak yang berkenan. Itulah yang kita takutkan. Yang lain mah nggak takut sama sekali. Ya, yang lain nggak takut sama sekali, saudara. Makanya keselamatan itu kata sifat. Ciri-ciri orang yang sudah selamat itu, dia mengucap syukur dalam segala hal. Dia jadi berkat kemanapun dia pergi. Kan gitu. Dia tahu dia diciptakan untuk kemuliaan Bapa di surga. Dia tahu hidupnya itu untuk memuji-muji Tuhan. Dia tahu. Dan itu tidak karena gini, aku harus muji Tuhan supaya masuk surga. Enggak. Itu menjadi irama hidup. Memang aku harus hidup memuji Tuhan. Ketika aku bekerja, ketika aku berumah tangga, ketika aku melayani di gereja, ketika aku bekerja di kantor. Itu memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. Amin ya semua ya. Jadi haleluyanya jangan cuma di mulut. Jangan cuma di mulut saudara. Haleluya itu tindakan sebenarnya, bukan mulut. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidupku
Amin. Haleluya. 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 Bayangkan saudara, setiap saat di dalam hati kita mengalir, hidup ini memuji Tuhan. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini untuk memberkati sesama, mengasihi sesama. Dia jadi manusia sempurna. Sayang sekali orang hanya ingat kalau di gereja. Mulai sekarang, ingat selalu ya Bapak Ibu Saudara ya, kemanapun kita pergi. Nanti kalau istri-istri suaminya udah mau, matanya mulai melotot, diingatin. Ingat, haleluya. Nanti gak berani dia. Iya ya. Gitu. Enggak. Untuk apa sih marah-marah? Saya heran juga kadang-kadang orang marah sampai melampiaskan gitu. Sampai pakai tenaga dalam gitu marahnya. Heran, apa untungnya sih? Rugi ya, menyakiti kan akhirnya. Meskipun orang yang marahnya, puas aku nyakitin dia. Sakit jiwa itu. Orang lain sakit kok kita puas. Itu sakit jiwa loh sebenarnya. Di luar sana banyak yang tersinggung pasti. Di sini gak ada yang tersinggung udah pasti. Aduh, gak ngaku ya. Aduh. Makanya keselamatan kita ganti dengan kata sifat mulai sekarang. Kemanapun kita pergi, bagaimana kita bertingkah laku. Apakah orang yang selamat, apakah orang yang binasa. Terus apa gunanya itu? Kabar kesukaan bagi dunia. Kalau tidak mengubah kita. Buat apa? Setiap tahun kita dengar di mal-mal, kesukaan bagi dunia. Semua orang hafal lagu itu. Tapi buat apa? Kalau tidak mengubah, buat apa kalau tidak terjadi kesukaan yang sejati dalam hidup kita? Keselamatan yang sejati. Gak ada gunanya bukan? Bapak Ibu rajin ke gereja buat apa juga? Ngumpul-ngumpul gini, kayak arisan. Ya buat apa? Kalau tidak berubah. Nah, kalau berubah baru yes, aku mau. Itu. Nah kalau terus ke sini ya, udah Grisenda ini tempatnya terpencil lagi. Masuk ke perumahan gitu kan. Udah kecil, tempatnya kecil lagi. Penuh sesak lagi. Buat apa jauh-jauh capek-capek? Ada yang dari mana ya? Dari Bitung ya. Dari daerah Bitung loh ke sini. Kadang-kadang ada yang dari Bandung ke sini sengaja. Jauh banget ke sini ngapain coba? Kalau nggak mengubah hidup kita. Amin ya semua ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Nih saya bahasakan dengan bahasa yang lain lagi. Orang yang selamat itu, setiap nafas hidupnya itu, setiap detiknya, pasti melayani Tuhan. Pasti. Makanya jangan punya pengertian melayani Tuhan hanya di gereja. Salah itu. Kalau di gereja itu bertugas. Tugas di gereja. Orang yang selamat itu pasti nafas hidupnya melayani Tuhan. Apapun, baik aku makan, minum, melakukan apapun, kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Pasti. Itu sudah otomatis jadi irama jiwa, jadi selera hidup. Mestinya begitu loh. Makanya ya lagu-lagu itu kita pilih sengaja, supaya melalui lagu yang baik, impartasi spiritnya nyampe. Sehingga Bapak Ibu kemanapun pergi, bisa ada nada-nada kebenaran, nada-nada roh yang benar. Ya, kemanapun kita pergi, melayanimu,
melayanimu, melayanimu sampai akhir, melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Lagu-lagu ini ya, saya percaya Tuhan yang beri. Yang melayanimu ini ketika doa pagi di sini ya. Perjalanan menuju sini itu saya dapat melayani Tuhan. Nadanya langsung dapat. Makanya kita bagi supaya bukan pengertian aja yang ditransfer. Tapi impartasi spirit. Supaya spiritnya itu, iya ya aku melayani Tuhan. Ketika berumah tangga, suami istri saling melayani, itu melayani Tuhan. Ya. Istri-istri kalau udah mulai banyak bicara, ingat, melayani siapa itu banyak bicara itu. Direm dikit. Ya. Kalau suami-suami udah mulai temperaturnya naik mau marahin istrinya, ingat mau melayani siapa. Ya, Bapak Ibu, Saudara. Amin. Coba nyanyikan yang tulus. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Lagu-lagu ini ya, bukan cuma pengertian, tapi spiritnya yang penting. Spiritnya yang penting. Saya perhatikan ya, manusia itu paling susah berubah. Disuruh berubah susah banget. Saudara tahu nggak? Ada satu binatang yang sulit berubah. Namanya gajah. Gajah itu ya kalau lewat jalan ini ya, dia lewat terus tuh. Besok-besok kita halangin pakai sesuatu gitu ya. Dia nggak mau tahu, diterjang terus. Dibangun rumah aja diterjang sama dia rumahnya. Kaku banget, nggak mau berubah dia. Tapi kan manusia bukan gajah. Tapi kenapa susah? Jangan keraskan hati ya saudara ya. Kalau dengan kebenaran iya Tuhan. Gini saudara, iya Tuhan. Sampai bawah. Nunduk sampai bawah. Iya Tuhan. Serahkan diri saudara. Untuk apa dipertahankan? Enggak, aku memang gini dari sononya. Malaikat bilang, iya memang dari sononya ke neraka dia. Habis ngotot-ngotot, disuruh berubah dari sononya emang gini. Ya udah, dari sononya memang ke neraka kok kalau gitu. Disuruh berubah kok nggak mau. Disuruh untung kok nggak mau. Loh kalau berubah yang untung siapa coba? Kan kita sendiri. Amin ya semua ya. Nih Natal itu harus diartikan kesukaan besar. Kenapa kesukaan? Karena mengubah kita. Sehingga hidup kita pun menjadi kesukaan banyak orang. Karena memancarkan shalomnya Tuhan. Memancarkan berkat kemanapun kita pergi. Yang jangan menunda-nunda untuk berubah. Jangan menunda saudara. Waktunya terbatas yang kita punya. Sangat terbatas. Sekarang kita umur berapa? Semuanya sementara yang kita lihat ini. Tidak ada yang kekal. Semua bakal habis nih yang kita lihat. Semuanya. Sebelum zaman baru. Makanya jangan terikat pada dunia yang fana ini. Karena semuanya pasti berlalu. Seperti uap itu loh. Uap itu sebentar ada lalu hilang. Ya, berubah ya saudara ya. Amin ya. Fananya dunia ini bagaikan uap. Hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini
hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini, semua berlalu. Untuk apa semua ini? Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Mantap saudara. Jadilah orang-orang yang sudah selamat. Alkitab mengatakan ada orang-orang yang sudah memegang hak penuh masuk kerajaan surga. Jadilah orang-orang itu. Jangan mudah-mudahan diterima di sisinya. Di sisi siapa? Mudah-mudahan lagi. Hidup kok mudah-mudahan. Bapak Ibu mau waktu melahirkan mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan itu pesimis banget tau gak? Pasti di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jaminan. Sesi 3 nanti saya jelaskan cap keselamatan, jaminan dari Tuhan. Tidak ada yang tidak pasti. Yang membuat tidak pasti itu manusianya. Semua sudah disediakan, gak mau berubah. Mengeraskan hati. Itu loh yang menyebabkan manusia kehilangan keselamatan itu. Nanti ada yang ngajarin, keselamatan gak bisa hilang Pak. Kalau Tuhan berikan, masa Tuhan gak bisa ngasih? Bukan, kamu gak ngerti. Keselamatan melibatkan manusia. Manusia dilibatkan dalam perjanjian yang baru. Kau jadi anak Allah ya semua ya. Ayo. Roh kebenaran akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Barang siapa mau menerimanya diberi kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Itu yang benar. Ayo berubah. Berubah itu sulit Pak. Ya. Tapi kalau kita kosongkan dulu pikiran kita, kosongkan dulu keinginan kita, ambisi kita, pasti bisa berubah. Pasti. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau. Kan Tuhan itu sang penjunan. Sang penjunan. Penjunan itu apa ya bahasa lainnya ya? Pottery itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang bikin pot itu loh. Tahu ya? Kan Tuhan yang bentuk. Kecuali potnya nggak bisa dibentuk. Nah itu lain, dibuang. Kalau kita mau dibentuk pasti jadi saudara. Pasti. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada orang bisa selamat tanpa Injil. Gak ada. Gak ada. Jadi kita tahu kalau orang jahat itu dia belajar apa itu. Tahu saudara. Kalau seseorang jahat itu Tuhannya siapa? Tahu kita. Idolanya siapa? Orang itu dalam jangka waktu lama makin seperti idolanya. Iya. Coba perhatikan remaja-remaja yang idolanya artis Korea. Lama-lama kayak Korea dia. Rambutnya jadi coklat. Terus pakaiannya jadi pakaian Korea kan? Iya. Itu lama-lama. Saya pernah lihat ya
di kota mana ya, saya lupa tuh. Ada orang yang idolanya Superman. Cowok ini, Superman, udah dewasa. Koleksinya barang-barang Superman. Berapa ya, berapa puluh ribu. Sampai rambutnya pun digituin. Kayak Superman tuh. Terus wajahnya di make up persis Superman gitu. Sampai segitunya loh. Makanya firman Tuhan berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilah itu idola. Sebab kamu nanti kalau punya ilah lain, punya Allah lain, jangka waktu lama nanti kamu seperti Allahmu itu. Seperti yang kau idolakan itu. Makanya kita mengerti kalau orang ngomongnya jorok, ini idolanya siapa ini. Pasti idolanya itu, pasti. Kalau orang tidak setia sama istrinya, idolanya siapa nih? Pasti, percaya deh. Cek aja sendiri. You cek toko sebelah. Ya, pasti. Karena orang belajar sesuai dengan idolanya. Kalau idola kita Tuhan Yesus, kesukaan besar itu. Benar gak kesukaan besar? Kita alami gak kesukaan besarnya? Menyebabkan aku menjadi kesukaan besar juga gak? Coba, apakah hidupku ini menyusahkan orang? Di keluarga anakku aja gak mengasihi aku misalnya. Atau orang tuaku benci aku. Atau menantuku, atau mertuaku, atau apa pokoknya gak tahu apa aja. Coba, apa yang salah ya Tuhan ya? Gitu. Kita itu harus habis-habisan, udah lupakanlah ego sendiri ya. Jangan sakit hati lah, percuma. Percuma, rugi sendiri sakit hati. Jangan punya rasa sakit hati, percaya deh. Nanti enak hidup ini, plong. Diomongin apa aja, bener gak ya gitu. Dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu ketika berapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Itu banyak yang kasih masukan ke saya loh. Pak, saya kalau lihat PIK itu ya Pak, GSKI PIK itu. Suaranya jelek banget Pak. Ada orang berani ngomong gitu loh. Saya bilang, oh gak usah dikasih tahu, saya udah tahu. Saya bilang. Karena memang hari itu peralatan kita masih sederhana ya dan seterusnya. Dengan berkembangnya waktu kan kita perbaiki. Ini pun belum sempurna kan, masih banyak yang bisa diperbaiki. Makanya anak-anak muda yang pinter audio, pinter macam-macam, ayo ikut melayani. Melayani itu tidak harus di panggung atau di mimbar bagaimana, enggak. Sumbangkan ide, sumbangkan ilmunya, apa yang mesti diperbaiki, kameranya apa yang mesti bagus dan seterusnya. Gitu loh maksudnya. Jadilah orang-orang yang sudah selamat. Sifatnya itu orang yang sudah selamat. Jangan sifat orang yang pantas binasa. Itu maksudnya. Ya, amin ya semua ya. Kemanapun kita pergi, kita melayani Tuhan. Jangan sampai tidak. Sebenarnya Bapak itu sangat mengasihi kita loh. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan begitu. Itu kasihnya Bapak, supaya jangan ada yang binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah percaya kalau ada yang ngajarin, Tuhan itu bikin takdir Pak. Nanti akan ada lahir si A, si B, si C itu kubinasakan. Nanti si D, si E, si F itu nanti kuproses supaya selamat. Tuhan macam apa itu? Di Alkitab gak ada seperti itu. Kalau Alkitab ada sih. Tuhan menginginkan supaya orang fasik bertobat. Supaya orang selamat. Supaya jangan ada yang binasa. Itulah yang tertulis di Alkitab. Bukan Tuhan menentukan sebagian selamat, sebagian binasa. Ngawur kalau itu mah. Makanya banyak orang kalau dengar khotbah saya marah-marah di komentar di YouTube itu. Ini gak sesuai Alkitab ini. Kamu yang gak sesuai. Mana ayatnya? Gak ada ayatnya. Itu cuma ngamuk tok orang itu. Banyak orang itu gini loh. Apa ya? Harga diri. Kalau salah gak mau ngaku salah. Padahal kalau kita salah ya. Oh iya aku salah. Lain kali aku gak mau salah. Siapa yang mau salah? Mestinya begitu. Cuma hampir semua orang itu gak mau ngaku salah kalau salah. Waduh capek ngadepin orang begitu. Makanya ya saya kalau khotbah kadang-kadang kelihatan marah-marah. Padahal bukan marah-marah. Untuk apa saya marah-marah? Gemes aja gitu loh saudara. Saudara jangan pernah dibohongin sama para serigala itu.
Ngajar sesuatu yang enak didengar doang. Tapi nggak mengalami keselamatan sejati di dalam Tuhan. Buktinya kemana-mana ngomongnya masih nggak karuan. Egois, pelit, kasar sama istri. Istri nggak setia sama suami. Anak kurang ajar sama orang tua. Waduh, ini loh. Penyebab dunia ini cuma satu itu. Nggak mengalami kesukaan besar. Lagunya aja kesukaan besar bagi dunia. Tapi dia tidak mengalaminya secara pribadi. Padahal kita semua harusnya bisa mengalami hal itu. Makanya kalau Tuhan Yesus datang sebagai manusia ini, itu karena supaya manusianya bukan cuma beragama. Sebab sebelum Yesus lahir, manusia sudah beragama. Kan sudah beragama. Sudah punya Taurat. Sudah punya agama. Sudah mengerti Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Sudah mengerti kan umat Israel? Sudah tahu Adonai Elohim. Kenapa Yesus perlu datang? Karena tidak cukup agama. Ini loh yang benar begini manusia sempurna itu. Yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Jadi contoh nyata. Itulah sebabnya kita semua harus jadi contoh nyata juga. Itu yang penting. Percuma khotbah kayak saya ini ribuan kali tapi kelakuannya nggak benar. Percuma saudara. Serius. Kalau saudara lihat hidup saya nggak benar, saudara jangan datang lagi. Percuma belajar sama orang yang nggak benar tuh. Ngapain? Beneran loh. Tapi kalau saya ada salah tolong dikasih tahu. Kalau memang salah ya saya berubah. Nggak masalah. Sementara saudara juga harus berubah. Kita sama-sama berubah. Sama-sama masuk kerajaan surga. Mantap kan? Saya sering ulang-ulang loh. Makanya kita semua itu keluarga Allah di bumi mulai sekarang. Mari kita saling mengasihi, saling mengajar, saling sharing, saling membagi ya dalam segala hal. Kan begitu harusnya. Mantap. Saya senang kalau lihat paduan suara mantap gitu. Masih muda-muda. Ada wajah-wajah baru ya saya baru lihat. Mantap. Itu anak-anak muda banyak ikut. Semua ikut. Gitu. Nanti yang duduk kosong, semua ikut soalnya. Enggak apa-apa, di sini semua ikut melayani boleh. Semua belajar. Mantap itu ya. Cuma sayang tempatnya agak sempit. Enggak apa-apa. Kita nanti kan bikin 3 nih. Habis ini lanjutannya 3. Ibadah ketiga. Nanti didengarkan lewat online boleh ya. Jangan enggak pulang lanjutannya nih. Nanti enggak kebagian yang ketiga. Setelah dari sini jam 3 selesai, saya langsung ke Bekasi itu. Di Bekasi ada Natal lagi. Nyambung terus. Pantang mundur. Saudara juga begitu loh, harus semangat ya. Amin. Mulai sekarang. Ayo kita yang semangat melayani Tuhan. Kesukaan bagi dunia. Mari kita alami kesukaan itu secara nyata. Jangan cuma teori. Jangan cuma teori, saudara. Amin ya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.